Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel saya Asminarti Official. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas final mata kuliah Filsafat Ekonomi. Dalam video ini saya akan menjabarkan atau mematerikan poin-poin penting dalam materi nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Nah, apa saja sih nilai-nilai baik yang harus kita ikuti dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari dalam ekonomi Islam? Nah, kalau teman-teman mau tahu, yuk kita simak videonya sama-sama. Kalau langsung saja kita mulai pada poin pertama, yaitu nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralisis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalis, masalah kebebasan orang perorangan sangat mendapatkan tempat yang terhormat. Bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termaksud dalam bidang ekonominya. Di dalam sistem ekonomi Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri. Menurut pandangan Islam bahwa alam jagat raya ini dan seisinya adalah diperuntukkan untuk manusia, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan, batu, air, ataupun potensi-potensi alam lainnya. Yang kedua yaitu keadilan. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu maslahah. Menurut istilah, maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut. Sedangkan kerusakan merupakan keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkat laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. Keseimbangan umum dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki paradigma materialisme. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan akal dan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Tolong-menolong. Sikap tolong-menolong adalah sikap dalam kebiasaan antara sesama manusia, apalagi dengan saudara seiman. Tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam. Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Prinsip tolong-menolong dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. Persaudaraan dan kebersamaan. Persaudaraan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah kebersamaan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari hablum minan nas. Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan syariah, yang mana maqasid asy-syariah dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.
Selanjutnya yaitu merata. Ekonomi Islam memiliki konsep distribusi pemerataan kekayaan dan pendapatan secara merata bagi masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi yang mencolok dalam masyarakat. Adapun instrumen yang digunakan menggunakan zakat, hukum warisan, hukum wasiat, wakaf, zakat fitri, uang tebusan, infak dan sedekah, memberi makan kaum miskin. Halalan thayyibah. Halalan thayyiban berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Arab, yaitu halal dan thayyib. Halal memiliki makna sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Menurut buku Pemasaran Syariah Era Digital oleh Dr. Insinyur Idris Parakasi, MM 2020, setidaknya keharaman dibagi dalam dua aspek. Yang pertama, haram secara zat atau materi yang telah dinyatakan oleh syariat, dan yang kedua yaitu haram bukan secara zatnya, namun cara memperoleh, cara membeli, atau mengoleh barang tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan thayyib bermakna makanan enak yang dapat dirasakan oleh indera jiwa. Halalan thayyiban disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Materi yang dibahas selanjutnya yaitu nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu riba. Pengertian riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologis, istilah riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ziyadah atau tambahan. Dengan kata lain, arti riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam. Dalam agama Islam, riba adalah praktik yang diharamkan bagi umat Islam. Pemberian bunga dengan persentase tertentu pada pinjaman bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai praktik riba. Pengertian riba menurut ahli fikih yang pertama yaitu al-mali. Menurut al-mali, pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syarat, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Kedua yaitu Rahman Al-Jaziri. Menurut Rahman Al-Jaziri, arti riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut syara atau terlambat salah satunya. Ketiga yaitu Syekh Muhammad Abduh. Menurut Syekh, pengertian riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan. Landasan hukum riba, seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, praktik riba diharamkan dalam Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran atau selalu berbuat dosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Contoh riba dalam masyarakat yaitu bunga bank konvensional dan pinjaman dengan syarat. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau makan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Yang ketiga yaitu najis. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama najis mukhaffarah, kedua najis mutawassitah, dan terakhir yaitu najis mukhalada. Keempat garar.
Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Macam-macam gharar dalam Islam: yang pertama, jual beli benda yang tidak diserah terimakan; kedua, jual beli benda yang belum ada; ketiga, jual beli benda yang tidak jelas harganya; dan yang keempat, jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Selanjutnya yaitu maisir. Dasar hukum tentang maisir disebutkan dalam Al-Quran bahwa permainan bertaruh nasib termasuk maisir adalah dosa besar dan perbuatan keji setan. Selanjutnya, zalim. Menurut bahasa Arab, kata zalim dalam ajaran Islam berarti zalim yang maknanya sebuah perkara atau sesuatu yang kondisinya bukan selayaknya. Jenis-jenis zalim itu sendiri dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu kezaliman seseorang kepada Tuhannya, kezaliman seseorang kepada sesama manusia, dan kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu tadlis. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas atau jumlah, kualitas atau mutu, harga, dan waktu penyerahan. Selanjutnya yaitu syubhat. Syubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Syubhat juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kerancuan berpikir dalam memahami sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu khianat. Pengertian khianat. Khianat adalah lawan dari amanah. Khianat bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga yang lainnya. Atas khianat adalah salah satu sifat dari orang munafik, sebagaimana dijelaskan Nabi dalam sabdanya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dia dipercaya ia berkhianat. Itulah materi atau poin-poin penting yang dapat kita ketahui dalam nilai-nilai yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Nah, itulah tadi pembahasan seputar nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Nah, setelah teman-teman udah tahu nih, sebaiknya yang baik harus kita ikuti ya guys, dan yang buruk harus kita hindari. Semoga materi yang dapat disampaikan bisa kita ingat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ekonomi Islam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.